wabarakatuh. Saya Rengawan Audan. Saya akan menjelaskan hanya politik negeri bebas aktif. Latar belakang dibentuknya politik negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia Kedua. Pasca perang terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam perang dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Selanjutnya ada Korea Materi. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis. Kedua hak ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna mempengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya mendayung di antara dua karang menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Singkatnya, Indonesia akan mengambil keputusan sendiri terkait hubungan luar negeri dan tidak kendalikan oleh kepentingan politik dari negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ramdhani dari kelas 12 IPS 2 tentang politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan umumkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Yang ketiga, menuntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasendri Alfitarin Nova, kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi tentang politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia didasarkan pada Manipul USDEC yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sifat politik luar negeri bebas aktif. Sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah dalam konflik internasional sebagai berikut, yaitu ada pengembalian Iran Barat, politik New Emerging Force atau NEFOS, dan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Perkenalkan, saya Sabila Azra Putranto, Absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru atau bisa dibilang pada masa pimpinan Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia dan menerapkan politik low profile. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor pada politik luar negeri. Soeharto juga membangun hubungan baik dengan pihak-pihak barat dan good neighborhood policy melalui Association Southeast Asian Nation atau yang bisa dibilang ASEAN. Hal-hal yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Lalu Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB serta mencetuskan konsep good neighborhood policy. Realisasinya dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Presiden Soeharto juga memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revati Kalvia. Saya absen 29. Saya akan baca di bagian era reformasi. Politik luar negeri di era reformasi. Politik luar negeri di Indonesia selama era reformasi
tahun 1998 sampai sekarang. Demokratisasi dan hak asasi manusia, peningkatan penekaan pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, hubungan dengan tetangga, fokus pada perbaikan hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.